Tapi mirisnya guys, pihak oposisi ini sengaja mengalihkan isu kesuksesan MotoGP ini dengan berbagai macam isu. Tapi Tuhan boten sari guys. Maksud hati ingin mengalihkan isu kesuksesan Presiden Jokowi yang sudah mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Narasi jahat oposisi tersebut malah membuka aib SBY. Pengalihan isu kesuksesan MotoGP Mandalika untuk menutupi aib SBY, artikel dari Nafis guys. Alhamdulillah perhelatan Moto3, Moto2 dan ditutup dengan MotoGP berjalan aman guys. Meski diwarnai beberapa insiden seperti kecelakaan yang dialami oleh Marc Marquez dalam sesi pemanasan yang membuatnya harus absen di balapan sesungguhnya. Unbelievable. Wow, that is one of the biggest high sides. Ditambah hujan yang masih mengguyur Mandalika jelang MotoGP dihelat, ini juga menjadi drama tersendiri guys. Secara keseluruhan, acara MotoGP ini sukses dilaksanakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bahkan sirkuit Mandalika yang menggelar MotoGP Mandalika 2022 tersebut pun juga mendapatkan pujian setinggi langit dari banyak pihak, termasuk tim-tim dan juga kru dari MotoGP. Pujian itu datang tidak saja karena keindahan alam Mandalika di sekitaran sirkuit Mandalika guys. Terletak di kawasan pantai, ini juga menjadi nilai lebih bagi sirkuit Mandalika. Pemandangan sirkuit Mandalika dengan latar belakang laut dan nuansa bukit atau pohon hijau kerap diunggah tim-tim dari MotoGP. Salah satunya adalah dari tim MotoGP berikut ini. Suzuki X-Star juga menunjukkan apresiasi serupa guys. Tim asal Jepang itu menyebut suasana di MotoGP Mandalika menyengat. Terima kasih Indonesia, balapan yang menegangkan tapi suasananya menyengat. Kami memiliki waktu yang istimewa di Pulau Lombok, kata Suzuki. Selain itu guys, jurnalis BT Sport Natalie Kirk juga menilai balapan MotoGP Mandalika sebagai momen yang tidak terlupakan dalam karirnya meliput MotoGP. Dalam acara MotoGP tersebut juga mencuat nama Rara Istiani Wulandari setelah dinilai berhasil membantu mengendalikan hujan deras yang sempat mengguyur sirkuit Mandalika sampai dipuji oleh pihak MotoGP dalam cuitannya di Twitter. Dan nama lainnya yang menjadi perbincangan adalah pria bernama Risman yang bekerja sebagai staf hotel di Lombok. Namanya ini menjadi terkenal guys setelah sang juara balapan MotoGP Miguel Oliveira mendedikasikan podium yang diraihnya untuk Risman. Saya dedikasikan podium ini untuk pria bernama Risman. Dia adalah staf di hotel tempat saya menginap. Dia mendukung saya selama sepekan ini. Dia pria yang baik. Saya berjanji kepadanya jika juara akan mendedikasikan ini buatnya. Jadi Risman, lihatlah ini, sebut Oliveira dalam sesi wawancara setelah balapan. Mereka baru kenal beberapa hari guys, tapi sang juara MotoGP ini sudah memberikan penghargaan kepada seorang pekerja hotel. Salut ya dengan Pak Risman yang secara tidak langsung sudah membuat citra yang baik tentang Indonesia di mata pembalap internasional di Lombok. Tapi mirisnya guys, pihak oposisi ini sengaja mengalihkan isu kesuksesan MotoGP ini dengan berbagai macam isu. Tapi Tuhan boten sari guys. Maksud hati ingin mengalihkan isu kesuksesan Presiden Jokowi yang sudah mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Narasi jahat oposisi tersebut malah membuka aib SBY. Salah satu elit Demokrat Partai SBY yang bernama Roy Suryo membuat cuitan nyinyir ya tentang pawang hujan dalam cuitannya di Twitter. Roy Suryo sengaja membuat cuitan pawang hujan kenegaraan. Maksudnya apa coba? Mau mengatakan bahwa pawang hujan hanya ada di pemerintahan Presiden Jokowi? Apakah Roy Suryo pura-pura tidak tahu jika selama 10 tahun kepemimpinan SBY atau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini juga pernah ada kegiatan yang melibatkan pawang hujan? Bukan hanya 1 orang, tetapi 9 orang pawang hujan dikerahkan agar SBY bisa meresmikan Monumen Sudirman di Pacitan guys, tempat kelahiran SBY pada tahun 2008 silam. Kemudian pada tahun 2009, pawang hujan juga dikerahkan guys untuk menyambut kedatangan SBY di kota Makassar. Pada tahun yang sama, panitia juga menugaskan 2 orang pawang hujan dalam kampanye Pilpres SBY, Budiono tahun 2009 lalu di Yogyakarta.
Tugas kami membantu dan mengusahakan agar hujan tidak turun saat Pak BY berkampanye. Tutur Yuwono dikutip dari artikel berjudul Kemenyan di Panggung Pak BY. Kemudian guys, pada tahun 2012 sejumlah pawang hujan pun juga dikerahkan agar tidak hujan saat SBY menghadiri acara di Jambi. Bahkan pada tahun 2013, sebanyak 100 pawang hujan dikerahkan sebelum SBY datang ke Madura. Dan tentu saja masih banyak yang lain lagi. Maksud hati ingin nyinyir tentang pawang hujan di masa pemerintahan Presiden Jokowi malah balik ke SBY sendiri yang merupakan atasan Roy Suryo. Jubir Rizik Syihab juga ikutan nyinyir guys tentang pawang hujan ini dengan mengatakan bahwa ritual pawang hujan ini mengundang murka Tuhan. Ada yang pernah mendengar atau membaca komentar Aziz Yanuar terkait ritual pawang hujan yang terjadi di masa 10 tahun kepemimpinan SBY selama ini? Jika ritual pawang hujan mengundang murka Tuhan guys, lalu bagaimana dengan menempatkan baliho Rizik Syihab di tembok masjid? Apakah pantas menempatkan baliho Rizik Syihab sebesar itu di dalam tempat ibadah? Selain membuat cuitan tentang pawang hujan, Roy Suryo ini juga membuat cuitan tentang 2,5 triliun rupiah uang rakyat untuk acara MotoGP. Jadi ingat, jika SBY meresmikan wisata Mandalika yang bernilai 27 triliun rupiah pada tahun 2011 lalu guys. Ada yang tahu apa wisata Mandalika yang bisa dibanggakan dengan alokasi anggaran sebesar 27 triliun rupiah oleh SBY selama 10 tahun kepemimpinannya? Isu dana 2,5 triliun rupiah ini sengaja dihembuskan oleh oposisi guys untuk memancing emosi rakyat Indonesia. Apalagi di tengah situasi yang belum pulih normal akibat kasus corona. Soalnya pemerintah menghamburkan uang rakyat padahal faktanya perputaran uang dalam ajang balap motor terbesar di dunia itu diproyeksikan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati memproyeksikan nilai perputaran uang dalam ajang balap motor terbesar di dunia itu mencapai lebih dari 3 triliun rupiah guys. Ia pun mengapresiasi semua pihak yang telah menyukseskan MotoGP dan juga bangga ya perusahaan BUMN Pertamina ikut andil dalam perhelatan tersebut. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perhelatan akbar ini. Tentunya kami merasa bangga dan senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan yang berjalan dengan baik dan sukses ini meski balapannya dalam cuaca hujan, kata Nike Widiawati. Ada juga guys pihak oposisi lainnya seperti Said Didu yang mengatakan bahwa pengembangan kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan pariwisata digagas oleh Soeharto dan dia berjasa dalam hal ini. Kita sudah paham lah ya kemana arah tujuan tokoh oposisi Said Didu ini. Mau mengatakan bahwa kesuksesan kawasan Mandalika saat ini bukan prestasi Jokowi melainkan Soeharto gitu. Faktanya guys, kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika ini merupakan proyek mangkrak sejak zaman Soeharto selama 29 tahun. Lalu dioperasikan kembali oleh Presiden Jokowi sehingga berhasil membuat acara internasional MotoGP yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Bingung juga sih guys, kenapa masih ada yang percaya dengan tokoh oposisi seperti Said Didu yang mempunyai 2 kali jejak digital seperti ini ya. Well, akhir kata guys, pihak oposisi yang sengaja mengalihkan isu untuk menutupi fakta kesuksesan Presiden Jokowi dalam MotoGP di Mandalika yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, malah membuka aib SBY yang membuat nama partainya semakin terpuruk. Inikah prestasi 2 orang mantan Menteri SBY yang bisa dibanggakan? Prihatin. Wassalam dari Nafis Iwan. Gimana guys menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.